Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, anak-anak sekalian. Ketemu lagi di materi PKK untuk kelas 12. Seperti biasa, kita atau kami di PKK memberikan materinya langsung berdua, yaitu dengan Pak Andri, saya dengan Pak Andri. Baik, materi sekarang adalah materi yang pertama yang ingin disampaikan ke anak-anakku sekalian. Materi yang pertama adalah materi mengenai produk massal. Ya, untuk produk massal ini materi akan disampaikan oleh Pak Andri. Pak Andri, masuk kelas 12 ini kan kita sudah masuk ke yang pertama itu materi produk massal, di mana waktu kelas 11 ini kan sebetulnya kesinambungan ya. Kesinambungan dari kelas 11, di mana kelas 11 itu kita membuat prototipe. Prototipe setelah itu masuk ke kelas 12, mau nggak mau kan diproduksikan. Betul. Dan produksinya pun harus massal. Betul. Setahu saya produksi massal ini kan luar biasa sekali. Ya, Suatu tantangan yang cukup berat menurut saya. Pembicaraan kita pun kita hafal. Pembuatan produksi massal ini memang memerlukan sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. So, menurut Pak Andri, produk massal itu seperti apa dan bagaimana biar anak-anak di rumah juga insya Allah paham. Oke. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk betul ya, untuk di KD yang pertama kalau tidak salah ya, yang pertama adalah tentang produk massal Pak Haji. Cuman permasalahannya memang apakah kita bisa memproduksi prototipe yang sudah kita buat di kelas 11 ke dalam produk massal? Jujur ya perlu langkah-langkah atau perlu tahapan-tahapan yang lebih lanjut. Betul. Karena memang untuk membuat satu produk ya tidak, apalagi yang sifatnya massal, tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Harus ada kajian-kajiannya terlebih dahulu ya. Jadi kalau hanya sebatas satu produk atau ya produk-produk kecil, misalkan cuma satu produk, dua produk mungkin bisa saja. Akan tetapi kalau sudah sifatnya massal itu butuh kajian dan butuh faktor-faktor pendukung yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita juga harus tahu ya apa sih produk massal. Anda bisa lihat di slide di belakang gitu kan, bahwa produk massal itu sendiri adalah bagaimana kemampuan kita dalam menyediakan produk dalam skala yang besar, gitu kan. Yang desainnya secara individu kemudian dikomunikasikan untuk diperlukan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Jadi produk itu sudah mewakili semua kebutuhan pelanggan gitu Ji. Memotong mungkin Pak Andri. Selama ini kan di kelas 11 prototipe itu ragamnya banyak ya. Betul. Sementara kalau lihat dari definisi produk massal ini kan seolah-olah ada satu jagoannya lah gitu ya, yang akan diproduk masalkan. Apakah yang lama itu bisa berjalan seperti itu? Yang lama gimana maksudnya? Yang prototipenya itu diproduk masalkan. Nah itu tadi bisa saja seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa bisa saja semua prototipe diproduk masalkan. Akan tetapi untuk memproduk masalkan itu butuh analisis lagi gitu. Nah nanti akan terlihat di skema berikutnya kita terlihat di skema berikutnya. Betul. Jadi bagaimana di kita di SMK Negeri 4 ini kita kan di kelas 2 itu membuat prototipenya agak sedikit bervariasi gitu kan. Nanti akan kita lihat di skema di slide-slide berikutnya. Baik, jadi Pak Andri, produk massal itu adalah suatu kemampuan untuk menyediakan produk dalam skala massal. Yang namanya juga produk massal ya. Skala massal yang didesain secara individual dan dikomunikasikan untuk dipertemukan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Baik, itu anak-anak untuk produksi massal. Lalu berikutnya adalah harus ada penerapan secara massalnya dong Pak Andri ya? Nah, penerapannya seperti apa? Ya, penerapan tentang produksi massal itu sendiri, yang pertama adalah bagaimana caranya si produk massal itu bisa mengurangi biaya produksi. Mengurangi biaya produksi bukan artinya diturunkan. Artinya begini, dari misalkan gini nih, misalkan kebetulan saya ada tahu sedikit proses bisnis pembuatan kaos misalkan. Jadi kalau kaos manual itu misalkan prosesnya di sablon, di cutting, di sablon, dijahit dan seterusnya. Nah, bisa saja kita bisa menghilangkan satu bagian, misalkan satu bagian.
cutting misalkan, cutting manual itu kan masih pakai tangan. Pakai tangan betul di. Tapi saya pernah lihat, saya pernah main ke satu pabrik garment, si mesin cutting itu sudah pakai robot. Ya, di situ dia mengurangi biaya produksinya berkurang. Artinya tenaga orang untuk memotong, ya, alatnya juga berkurang, orangnya berkurang, digantikan oleh mesin. Jadi mengurangi biaya produksi maksudnya di situ. Jadi mungkin bisa saya ambil contoh yang tadinya dilakukan oleh beberapa orang, itu bisa terwakili oleh satu mesin. Itu yang dimaksud dengan mengurangi biaya produksi. Siap. Yang berikutnya Pak Andre. Nah jelas, dan harapannya adalah pada saat kita memproduksi ini dengan massal, satu karena kita buatnya massal berarti kan sudah standar, makanya mutu dan kualitasnya harus dijaga. Mau nggak mau harus seperti itu. Betul. Ya. Dengan skala yang banyak, tapi mutu atau standar tadi tetap harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Dan itu dengan sendirinya, kalau penerapannya itu bisa dilalui dengan step by step, pasti akan terjaga itu semua. Apalagi tadi pekerjaannya misalnya oleh beberapa orang terus diganti oleh mesin. Kalau mesin kan sudah terstandar dengan baik, gitu kan. Misalkan motong lurus, ya sudah lurus aja gitu. 10 cm ya udah 10 cm. Tapi kalau misalkan dipotongnya sama manusia, ya kadang-kadang 10,1, 10,2 atau 9,8. Ada human errornya lah. Human errornya masih ada. Tapi kalau mesin biasanya udah enggak. Makanya untuk yang di poin 2 ini menjaga kualitas gitu ya, meningkatkan kualitas Betul. Iya, berarti kan kualitasnya juga walaupun massal, dengan masalahnya kan banyak ya, bukan hanya bikin 1 atau 2. Dalam segi yang banyak ini kualitas tetap terjamin dan semua kualitasnya itu baik atau mutunya baik. Seperti itu mungkin ya Pak Andre. Yang berikut Pak Andre. Yang berikutnya adalah respon permintaan dengan cepat, gitu kan? Ya jelas kalau sudah banyak permintaan, demand-nya banyak, tapi kalau pelayanannya kita tidak cepat gitu kan, ya pengalaman saya orang akan lari gitu kan. Ya kan, Pak Haji saya mesen kue misalkan 100 piece besok atau 2 hari lagi, tapi kalau misalkan Pak Haji tidak bisa menyanggupi, orang akan berlari. Saya mengalami itu, ya saya mengalami itu. Contoh dulu, saya tidak usah sebutkan, saya dulu ada kejadian begini. Saya mesen misalkan saya mau hajatan, saya mesen kue misalkan 10. Begitu besok hari H, ternyata nggak keluar gitu kan. Pernah ya kita mengalami hal seperti itu. Itu respon permintaan pelanggan itu memang harus cepat. Dengan penerapan di massal, di produksi massal ini, itu harus dipikirkan, harus gitu. Ya. Yang akhirnya kan sebetulnya pelayanan prima. Betul. Ya, bagian daripada wirausaha itu kan ada saja pelayanan prima. Jadi segera merespon permintaan. Ya anak-anakku sekalian, Pak Andi ini kan juga memang sudah melakukan kewirausahaan ini. Mungkin ada perusahaan yang sudah bisa beliau lakukan dan itu sudah berjalan. Nah, sementara saya pun merasakan itu ketika ada satu permintaan ya di satu sekolah, saya meminta sekian puluh baju seragam anak-anak, ternyata pelayanannya lambat, yang akhirnya kan mengecewakan, kabur. Saya kabur. Baik, berikutnya Pak Andi. Yang keempat ya, dengan penerapan produksi massal, produk meningkat, semuanya meningkat, ini diharuskan, kemungkinan harus meningkatkan inovasi produk. Karena yang namanya, apalagi kita berhubungan dengan manusia, produk kita pasti ada titik jenuh. Ya, itu tidak titik jenuh gitu. Misalkan contoh mouse gitu. Mouse sekarang bentuknya sudah tidak ada kabel, misalkan dulu ada kabel. Nah, kesini penggunaan mouse dengan menggunakan kabel misalkan sudah mulai tidak ada atau sudah mulai berkurang. Karena apa? Karena tidak ada inovasi mouse tanpa kabel. Karena dengan tanpa kabel misalkan bisa dibawa kemana-mana, tidak beribet, tidak banyak kabel yang terurai di meja, dan itu bikin pemandangan kurang menarik ketika saat kita kerja. Ya seperti itu. Berikut Pak Andi. Yang kelima, yang terakhir adalah penerapan produk massal. Ya harapannya adalah mempercepat produksi itu sendiri. Ya itu tadi. Jadi dari poin 1 sampai poin 5 itu saling berhubungan.
memangkas biaya produksi dengan catatan menambahkan beberapa mesin gitu kan. Harapannya meningkatkan dan menjaga mutu kualitas, terus respon permintaan konsumen dengan cepat, memungkinkan suatu inovasi produk yang baru, terus mempercepat produksi produk. Betul. Jadi anak sekalian, diperhatikan bahwasannya penerapan masalah ini yang tadi poin 1 sampai 5, saya sangat tersetuju. Ya semuanya setuju, cuma yang perlu diperhatikan juga adalah memberikan inovasi. Orang juara itu orang yang penuh dengan inovasi. Ya, setiap melakukan hal sesuatu itu kalau tanpa inovasi ya tadi ada titik jenuh. Betul nggak Pak Andri? Nah oleh karena itu otomatis harus ada rancangan, ya rancangan untuk memproduksi masalah ini. Yang dari penerapan masalah itu, yang 5 itu kan berarti harus ada rancangan. Seperti apa rancangan produksi masalahnya itu? Mangga Pak Andri. Nah ini yang tadi Pak Haji singgung. Betul. Tadi kita nih banyak produk, kita banyak produk. Nah iya yang pertanyaan saya dari awal betul. Nah ini anggapannya begini, anggapannya kita nih, anggaplah kita bermimpi lah, kita SMK ini perusahaan lah gitu, perusahaan teknologi. Konsumen datang ke kita, ya. Kemudian kita menawarkan produk database. Produk database ya kalau boleh saya mengartikan ya katalog lah. Katalog betul ya, atau istilahnya list ya. List di situ kita tuh sudah punya ini di prototipe-nya gitu ya. Kalau di perusahaan kan bagusnya gitu, ada produk database-nya. Iya. Produk kita apa saja. Semua perusahaan yang bagus pasti memiliki produknya. Ya baik itu perusahaan jasa. Saya pernah main mungkin Pak Haji pernah kita main ke salah satu provider internet di kota kita. Dia kasih, Pak ini produk kita loh. Ada ini, dan lain sebagainya. Nah itu ada database produk. Kemudian si database produk ini yang merupakan produk list ini kita tawarkan pada konsumen. Ya kasarnya Bapak, Ibu bikin apa? Yang mana gitu kan? Betul. Karena sudah ada produk butuhnya listnya. apa? Betul. Nah lalu si konsumen itu memilih. Saya mau milih produk A. Saya mau milih produk A, gitu kan? Bisa nggak produk A ini dibuat misalkan sekian ratus piece dengan jangka waktu sekian hari misalkan seperti itu. Nah, oleh kita harusnya ada apa ya? Saya nyebutnya analisis departemen. Bagian yang menganalisis. Kira-kira dengan apa produk ini tipe A dibuat dengan jumlah sekian ratus piece, berapa hari gitu kan? Apakah bisa atau tidak? Terus berapa biayanya? Terus materialnya ngambil dari mana? Keuntungan tentunya. Betul, ya jelas lah, harus ada nilai untung gitu kan. Kalau berbisnis tidak bisa ada nilai untung. Ini harus dianalisis. Nah, setelah dianalisis, kemudian ini balik lagi ke kita. Nah, saat ini si company ini sendiri, ini maaf ini harusnya ke konsumen terlebih dahulu. Ya. Jadi kita menawarkan ke konsumen. Ini loh hasilnya. Betul. Ya. Mau nggak, gitu kan? Mau nggak? Setelah kita analisis, dianalisis bahwa untuk membuat produk A ini butuhnya materialnya A, B, C, dananya sekian, waktunya sekian, tenaga dan seterusnya. Betul. Nah, deal selesai. Nah lalu yang tadi saya poin ini, yang ini, nah ini berarti menjadi produk database yang baru. Iya. Betul. Jadi produk database yang baru. Jadi produk kita akan terus bertambah. Kalau dalam soal mah bang soal ya. Betul. Kita buat satu produk, selesai tawarkan, oke terima, jadikan itu sebagai simpen. Berikut nawarkan lagi jadi simpen. Betul. Nah ini baru di skema produksinya ya. Iya. Kita nggak menyinggung suppliernya gimana, terus ke detailnya nggak, ini hanya skema secara garis besar. Ya, ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Ya, gitu. Nah ini, lalu ini berarti kan tadi yang saya sampaikan keuntungannya dan gitu kan, keuntungan produk masalah ini dibandingkan dengan yang tidak produk masalah berarti kan seperti itu. Apa kira-kira? Satu, lebih efisien. Iya, dibandingkan itu kan satu misalkan gitu kan. Misalkan saya pengen buat produk A tapi nggak mau beli mesin, nggak mau nggak mau misalkan nggak mau inovasi betul. Pasti produk lebih spesial. Yang kedua ya penggunaan mesin secara spesialis. Betul. Artinya gini, kalau mesinnya itu memang spesial potong udah gitu kan. Kalau potong ya sudah potong kerjaan. Pasti dia udah terukur. Betul. Udah terukur. Dan karena sudah terukur tadi, insya Allah
produknya pasti tidak akan meleset, pasti kualitas produk akan terjamin. Betul. Gitu kan. Kalaupun kita tidak menggunakan mesin, misalkan kan Pak, kalau kita menggunakan mesin semua berarti kan menghilangkan semua tenaga manusia. Tidak. Itu juga harus diperhatikan ya. Perhatikan juga, gitu kan. Saya nggak tahu ya ke depan seperti apa, tapi kita bahas yang sekarang saja. Dengan pekerja melakukan pekerjaannya secara maksimal, maka dengan sendirinya pekerja itu ya sekarang gini. Saya guru, setiap hari saya mengajar terus menerus. Insya Allah saya menjadi pengajar yang handal. Insya Allah ya, meskipun banyak faktor. Betul. Saya sebagai penarik beca atau saya sebagai tukang gorengan misalnya, setiap hari saya menggoreng dengan meracik menu, ya insya Allah hasilnya akan maksimal. Betul. Gitu, karena pekerjaan itu sesuai Selalu dengan jobnya, selalu dikerjakannya itu. Nah itu kan. Jadi spesialis gitu kan. Betul. Nah, menghasilkan produk yang selalu tadi karena sudah ada mesinnya, orangnya sudah jelas, gitu kan. Terus bekerja itu terus, berarti produknya standar dan seragam. Karena akan begitu terus gitu. So, punten, ini HP, saya nggak usah nyebut merek, HP merek A. Ini kalau saya beli misalkan di salah satu mall, pasti bentuknya merek A begini. Ini A17 misalkan, A17, mereknya begini. Saya lari ke mall B, beli HP, pasti begitu, karena sudah terstandar, gitu kan. Keuntungan yang berikutnya, ya tadi biaya produksinya diturunkan, gitu kan, biasanya diturunkan. Secara umum karena sudah terwakili tadi dari proses A sampai ke B, atau katakanlah dari proses 1 sampai ke 4, mulai dari proses lebih efisien sebagainya, otomatis biaya produksi pun akan jadi secara umum ya biaya produksi. Baik, berikutnya Pak Andri mungkin untuk ini kegiatan proses produksi ya, berapa dengan cara begitu ya, ada caranya berarti kan? Jadi biaya produksi itu ada beberapa cara yang sepengetahuan saya Pak Haji. Yang pertama adalah manual, ya dilakukan pengerjaannya prosesnya ya manual, misalkan dengan tangan gitu kan. Contohnya misalkan anyaman, ukiran misalkan ya. Yang kedua semi otomatis ya, sudah menggunakan alat bantu. Ya, banyak lah gitu kan. Misalkan di konveksi sudah ada mesin-mesin potong atau di tempat sablon atau dimanapun itulah gitu. Yang berikutnya adalah sudah otomatis ya, ini sudah menggunakan robot. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Dan permintaan besar biasanya. Ya, contoh misalkan di perusahaan-perusahaan, saya pernah lihat itu di salah satu YouTube ya, di channel gitu kan, buat mobil itu kan, alatnya bergerak cekrek itu jadi itu. Nah, itu. Yang sampai hitungan menit kan. Betul. Menit harus menghasilkan berapa itu sudah berapa piece gitu ya. Baik, terakhir mungkin Pak Andi adalah contoh alur produksinya. Ya, seperti apa alurnya, dan ini mungkin nanti akan dijadikan analisis atau harus dibuat oleh anak-anak karena akan membuat pembuatan produksi secara massal. Mengapa Pak Andri untuk di sini saya kasih contoh yang agak sedikit saya pahami karena kebetulan saya di konveksi ya. Nah, konveksi saya itu bergerak di bidang pembuatan kaos. Langkah yang pertama adalah saya mengumpulkan materialnya dulu. Ya, ini asumsinya kita membuat pakaian lah gitu. Ya, setelah materialnya itu sudah ada, yang berikutnya masuk ke bagian potong, ruang potong. Yang pertama diapain? Yang pertama adalah si kain itu disebar. Penyebaran. Ya, disebarkan di meja. Setelah disebar, apakah selembar? Enggak, sekian tumpuk karena kan massal. Sekian tumpuk. Berbicaranya massal. Gitu kan? Setelah sekian tumpuk, lalu di marking itu diberi tanda. Saya mau potong ini potongan badan size A, ini size B, otomatis dari atas ke bawah satu size gitu kan? Itu di marking. Setelah di marking kita potong, udah kan? Habis dipotong, ya, saya bilang diproses lah, proses jahit, segala rupa gitu kan, banyak lah, ada proses obras dan sebagainya. Gitu. Kemudian finishing, kalau dulu namanya quality control atau QC ya gitu kan, benang yang kurang bagus dibuang dan lain sebagainya. Lalu packing, dikemas ya dengan yang kemasan yang bagus. Kemasan juga menentukan. Yang terakhir adalah
pengiriman Pengiriman. atau istilahnya orderan apa kasih dilepas ke konsumen. Jadi memang sederhana tadi sudah dicontohkan. Jadi nanti tugas anak-anak di rumah, teman-teman sekalian atau anak-anakku sekalian, tugas kalian adalah membuat alur proses produksi dari prototipe dia ya. Jadi dari prototipenya itu dibuatkan alur proses produksinya. Ya, katakanlah yang tadi Pak Andi mengambil contohnya adalah ketika di garment harus ada tahapan material, lalu ada cutting roomnya, atau katakanlah apa ya, cutting room itu penyiapan begitu ya, penyiapan untuk diapakan begitu, lalu diproduksi. Setelah diproduksi selesai, lalu ada packing, sampai ke packing anak-anak ya, sampai ke packing, sampai ke buat kemasan gitu ya, membuat kemasan, lalu ya memang harusnya disampaikan kepada konsumen dengan artian bahwa harus ada nilai jual. Betul. Ya seperti itu mungkin anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Punten Pak Andi, ini memang waktunya terbatas ya anak-anakku sekalian, berharap tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa Pak Andi, ini saya ingin mengingatkan terhadap anak-anak sekalian bahwa tatap muka kita hanya melalui online saat ini. Berarti kan saya tidak bisa memantau secara full mengenai karakter kalian di rumah. Nah ini merupakan PR kami, PR Pak Andi dengan saya dan teman-teman guru di SMKN 4 Kota Bogor ini. Saya berharap kalian ikutin apa yang disampaikan oleh orang tua kalian. Apa-apa kebiasaan baik, kebaikan, karakter-karakter seperti sekolah yang biasa kita melakukan. Contohlah misalkan sholat waktu, sholat 5 waktu yang biasa tepat begitu zuhur, kita langsung bergerak ke masjid, tetap dipertahankan. Walaupun kondisi kalian di rumah, saya yakin di rumah juga masing-masing ada istilahnya, ada masjid, mendengar waktunya sholat, segera sholat. Piket yang biasa tiap hari piket di sekolah juga tolong dilakukan di rumah. Cuma pindah tempat. Yang biasa hari Senin ada piket kelas, yang biasanya di Senin itu kalian menyapu, merapikan dan sebagainya, itu juga lakukan kalian di rumah. Itu yang saya harapkan. Jadi bukan hanya sebatas pemberian materi belajar, juga karakter kalian juga tetap dijaga. Ya, apalagi dengan sekarang kita pembelajaran secara daring, hal seperti itu kalau saya tidak ingatkan, mohon maaf nanti akan terjadi sesuatu kan ya. Kebiasaan kita, karakter kita yang baik, yang tumbuh sudah baik di SMKN 4 tetap harus kita jaga. Sekali lagi tetap semangat, sehat, jaga kesehatan dan sebagainya. Terima kasih, saya dengan Pak Andi. Pak Andi mohon maaf, terima kasih atas penjelasannya. Anak-anak sekalian mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.